السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Zahra Nurjana dengan NIM 2314070-227. Saya dari kelas PGMIF dan saya dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri dan yang kedua ada teman saya Zafira Widisa Aulia dengan NIM 2314070-230. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan selanjutnya itu poin C tentang wahyu yang pertama kali diturunkan. Wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Inilah seruan pertama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Lalu dalam hadis sahih dijelaskan bahwasanya ketika Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, lalu Nabi mengakui bahwasanya dirinya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril memeluk erat tubuh Nabi Muhammad dan mengatakan hal yang sama, yaitu untuk membaca, dan Nabi Muhammad mengakui bahwa dirinya juga tetap tidak bisa membaca, dan hal ini berulang selama 3 kali. Baik, Syekh Muhammad Abdul dalam tafsirnya Al-Manar menjelaskan bahwasannya atas kuasa atau kudrat Allah melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad diyakini bahwa sejak saat itu Nabi Muhammad diberikan kemampuan agar bisa menulis dan membaca. Baiklah, wahyu selengkapnya yang pertama kali turun ialah Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baiklah, dari ayat-ayat yang telah saya baca tadi artinya yaitu yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kelima ayat di atas merupakan wahyu yang pertama kali turun. Di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana awal mula penciptaan manusia dari segumpal darah, dan tentang kemurahan Allah mengajarkan manusia dari yang sebelumnya tidak diketahui menjadi mengetahuinya. Lalu dalam ayat tersebut juga Allah memuliakan dan menghargai manusia atas ilmu yang dimilikinya. Karena itu Allah lebih menghargai atau memuliakan Nabi Adam dibandingkan dengan malaikat. Kelima ayat di atas juga merupakan ayat yang pertama kali turun sejak Nabi diangkat menjadi Rasul. Ketika wahyu pertama kali turun ini, Rasulullah merasa sangat takut, merasa sangat lelah dan gemetaran. Sehingga sesampainya ia di rumah, Rasulullah berkata kepada istrinya yaitu Khadijah untuk selimuti aku, selimuti aku. Beliau sangat gemetar dan merasa begitu takut karena seluruh tubuhnya terasa lelah karena telah dipeluk dengan sangat erat oleh malaikat Jibril. Akibatnya keringat yang bertetesan dari kening beliau. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang orang-orang yang pertama masuk Islam. Baik, yang pertama yaitu ada Khadijah. Khadijah adalah orang yang pertama yang percaya bahwa suaminya, yaitu Nabi Muhammad, telah dipilih menjadi Nabi dan Rasul Allah. Sebagai istri dari Nabi Muhammad, dia lebih mengetahui tentang Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad bukanlah manusia biasa. Dari budi pekerti beliau yang luhur dan pembawaannya yang lembut membedakan beliau dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia juga telah mendengar pembicaraan mengenai utusan Allah yang terakhir yang akan segera muncul. Khadijah juga sudah mendengar mengenai keajaiban-keajaiban dan yang aneh dan yang ajaib yang telah disaksikan oleh orang lain terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga dia juga telah ingat akan Waraqah yang mengatakan bahwa malaikat yang mendatangi Gua Hira tidak lain adalah malaikat Jibril, dan malaikat inilah yang membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Yang terakhir, dia juga menyaksikan tentang turunnya surat Al-Mudaththir. Karena itulah tidak heran jika Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW
dan pengangkatannya sebagai utusan Allah yang terakhir. Baiklah, orang yang kedua yang masuk ke agama Islam yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Ia adalah keponakan sekaligus menantu dari Rasulullah SAW dari putri beliau yaitu Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib ini memeluk Islam dalam usia yang muda disebabkan karena ia berada di bawah naungan atau tanggungan Rasulullah, yaitu pada saat penduduk Makkah tertimpa paceklik dan kelaparan, Rasulullah mengambilnya dari ayahnya. Lalu Ali bin Abi Thalib hidup bersama Rasulullah SAW, dan ketika Allah mengutus beliau menjadi seorang Rasul yang membawa kebenaran, Khadijah serta ahli bait beliau termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib segera memeluk agama Islam. Baiklah, orang yang selanjutnya atau orang yang ketiga yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq termasuk ke dalam salah satu di antara orang-orang yang pertama masuk Islam, karena ketika ayat dari surat Al-Mudaththir diturunkan, Rasulullah mendatangi Abu Bakar yang saat itu merupakan pedagang terkenal di Makkah dan seorang figur yang terkemuka. Kemudian Rasulullah menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Lalu 2 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad, dia sudah mengetahui sifat dan reputasi temannya yang terkenal bisa dipercaya di masyarakat. Lalu Abu Bakar tidak meragukan tentang keterangan Nabi Muhammad yang mengenai kenabiannya. Demikian juga dia tidak menolak ajakan untuk masuk Islam. Dengan pernyataan keimanannya, dia menjadi salah satu orang yang pertama masuk ke dalam ajaran agama Islam. Baik, orang yang terakhir atau orang yang keempat masuk ke dalam agama Islam yaitu ada Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah sahabat Nabi Muhammad yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena kesetiaannya, keimanannya, dan pengorbanannya. Ia pernah diangkat oleh Rasulullah untuk menjadi anak angkatnya, termasuk ke dalam orang yang pertama yang masuk Islam dan satu-satunya sahabat yang namanya disebut langsung di dalam Al-Quran. Zaid juga dikenal sebagai panglima yang berani dan gugur sebagai syahid dalam perang Mu'tah. Lalu kisah hidupnya menjadi teladan tentang keikhlasan, ketaatan, dan kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan, kesalahan yang saya perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja, saya memohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.